Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena hari ini aku sudah ada di ruangan yang berbeda. Aku sudah ada di laboratorium kampus aku, Universitas Saint Cut Nyak-Dien. Dan hari ini aku bersama teman aku. Namanya siapa? Wisnu Dewi. Oke, nah kami hari ini mau membuat hand sanitizer. Nah, walaupun hari ini kami membuatnya agak sedikit lama daripada yang lainnya gitu. Tetapi untuk membagi informasi kita bisa kapan saja dan di mana saja gitu. Nah, hari ini kenapa aku baru buatnya sekarang? Karena satu dan lain hal gitu. Karena untuk mendapatkan bahannya saja aku butuh waktu yang lama. Nah, hari ini kita sudah ada bahannya walaupun ini pas untuk kita buat dalam 1000 ml hand sanitizer atau 1 liter hand sanitizer. Nah, sebelum aku masuk ke proses pembuatannya, aku bakal jelasin sedikit tentang formula yang aku buat hari ini itu menggunakan formula WHO atau World Health Organization. Nah, jadi formula untuk 1 liter hand sanitizer itu menggunakan alkohol atau etanol 96% sebanyak 833 ml. Itu untuk alkohol atau etanolnya. Nah, sebisa mungkin menggunakan alkohol atau etanol 96%. Kenapa? Karena ketika sudah dicampurkan, alkohol tadi berubah konsentrasinya dari 96% menjadi 80%. Nah, kalau kalian menggunakan alkohol atau etanol 70%, bisa kemungkinan berubah dari 70% menjadi 60%. Itu akan tidak efektif. Kenapa? Karena menurut standar WHO, etanol yang digunakan atau alkohol yang digunakan harus minimal konsentrasinya itu 70%. Nah, jadi sebisa mungkin menggunakan alkohol 96% supaya hand sanitizer tadi berfungsi sebagai antiseptik. Nah, kemudian bahan yang kedua itu kita menggunakan H2O2 3% atau hidrogen peroksida 3% itu sebanyak 42 ml. Nah, H2O2 ini berfungsi sebagai antimikroba dalam pembuatan hand sanitizer ini. Kemudian yang ketiga di situ menggunakan gliseril. Nah, gliseril ini kita menggunakan sebanyak 15 ml untuk 1 liter pembuatan hand sanitizer. Nah, yang terakhir kan itu belum cukup tuh dalam 1 liter, 833 ditambah 42 ditambah 15. Nah, kemudian yang terakhir kita menggunakan air suling atau Aquades itu sampai batas 1000 ml atau 1 liter. Nah, itu boleh kalian jumlahkan sendiri. Kalau dari yang aku jumlahin itu lebih kurang 110 ml untuk Aquadesnya. Oke, setelah sedikit penjelasan tentang formula dari standar WHO ini, mari kita buat. Oke? Let's get started. Nah, yang pertama kita masukkan dulu alkohol 96%-nya atau etanol. Nah, di sini kami menggunakan etanol. Kenapa? Karena sudah sulit untuk mencari alkohol. Jadi kita pakai yang ada aja. Nah, ini kita sebelumnya kita sudah ukur ini sebanyak 833 ml untuk etanolnya. Oke. Kemudian yang kedua kita masukkan H2O2-nya sebanyak 42 ml. H2O2-nya sebanyak 42 ml. Nah, jadi kita menggunakan gelas ukur. Ml. Kemudian yang keduanya 20 ml juga. Langsung dicampurkan ke dalam etanolnya. Ini masih 40 ml kan? Nah, jadi nanti kita tinggal tambahkan 2 ml lagi menggunakan pipet tetes. Nah, menggunakan pipet tetes. 1 ml. 2 ml. Nah, jadi tepat H2O2-nya 42 ml. Kemudian yang ketiga kita menggunakan gliseril. Gliserilnya sebanyak 15 ml. Langsung kita tuangkan sebanyak 15 ml. Nah, karena gliseril ini sedikit seperti liquid gitu, jadi nanti kita akan cuci tempat pengukuran ini atau gelas ukurnya dengan menggunakan Aquades. Langsung kita tuangkan, ini 15 ml ya.
kita tuangkan. Jadi karena takutnya gliseril tadi ini tertinggal, kita tuangkan Aquades untuk mencuci sekaligus langsung dituangkan lagi. Oke, nah jadi ini kan sudah kita masukkan etanolnya 833 ml, kemudian H2O2-nya sebanyak 42 ml dan gliserilnya 15 ml. Nah, jadi ini kan belum tepat 1000 ml atau 1 liter. Nah, jadi sisanya ini sampai di ambang batas 1000 ml kita tinggal tambahkan Aquades. Oke, ini tinggal saya masukkan Aquadesnya sampai batas 1000 ml atau 1 liter. Oke. Nah, kemudian terakhir tinggal kita aduk dengan menggunakan batang pengaduk. Ini fungsinya untuk mengaduk seluruh bahan yang sudah ada di dalam wadah atau beker gelas sampai tercampur rata. Oke. Nah, untuk wadahnya di sini karena sulit mencari wadahnya, di sini saya cuma menemukan satu. Nah, ini pun cuman 100 ml. Nah, jadi sisanya kita akan masukkan kembali ke wadahnya. Nanti kalau sudah ada wadah semprot atau botol semprot untuk hand sanitizer ini, nanti kita akan bagikan ke masing-masing wadahnya. Nah, ini saya berikan contoh untuk satu hand sanitizer dulu. Oke? Sudah? Oke, sudah. Nah, jadi ini tinggal kita masukkan ke dalam botol semprotnya. Kita geser dulu. Ini sebelumnya sudah saya sterilkan. Tuangkan pelan-pelan. Oke. Sampai penuh karena ini botol dengan kapasitas 100 ml. Oke, cukup. Langsung bisa kita gunakan. Nah, ada yang nanya, Kak, boleh nggak sih kalau ditambahkan dengan ekstrak lemon atau jeruk nipis untuk menambah wanginya mungkin ya, untuk menambah wanginya. Nah, menurut dari referensi yang saya baca sebenarnya boleh, tetapi ditakutkan stabilitas dari si hand sanitizer ini akan berubah. Kenapa? Karena bahan alami stabilitasnya rendah. Jadi kalau kita menggunakan takutnya dia tidak akan bertahan lama. Nah, kalau hand sanitizer ini, kimia ini yang kita buat sekarang ini akan bertahan cukup lama. Karena kalau kita menggunakan bahan-bahan alami atau tradisional ditakutkan tidak akan bertahan lama. Contohnya misal kita membuat hand sanitizer dengan menggunakan daun sirih. Nah, itu kita hanya bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang singkat dan untuk kita sendiri gitu. Karena kan dia belum diuji atau lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau ini akan kita coba. Ini boleh dibuka sarung tangannya. Ini akan langsung kita coba. Boleh? Ini langsung kita semprotkan aja. Baliknya. Oke, seperti itu. Nah, jadi itu saja hari ini untuk pembuatan hand sanitizer. Sekali lagi saya ulangi bahwa pembuatan hand sanitizer saat ini yang kami lakukan meskipun sedikit terlambat daripada yang lainnya, setidaknya kami sudah melakukan atau membagi ilmu atau membagi informasi kepada kalian yang mungkin belum tahu di luar sana. Nah, karena juga keterlambatan satu dan lain hal, kesulitan mencari bahan dan lain sebagainya, maka kami baru membuat hand sanitizer hari ini. Nah, jadi segitu aja video aku kali ini. Semoga video ini memberikan informasi kepada kalian yang menontonnya. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe channel ini. Dan jangan lupa di share ke seluruh sosial media yang kalian punya untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Oke, see you the next video. Bye-bye.